Abdul Haris Rosyidi MPD, Dr. Sugihartono MPD, Muhammad Abdul Ghafur SE MPD. Yang kami cintai Bapak Pembina MGMP Matematika, Bapak Jumadi SPD MPD, dan Bapak Anang Widodo SPD MPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri workshop perancangan tugas matematika berbantuan AI tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati sahabat saya Profesor Tata, sahabat dulu ya, karena lebih tua saya ya, adik kelas saya dulu ya. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dari UNESA, Pak Aris, fotonya sudah beda ya, Bapak keren sekarang. Yang terhormat Bapak Ibu Pak Jumadi dulu selaku pembina, teman saya kolega juga, dan teman-teman MGMP Matematika, SMP Negeri dan swasta di Kabupaten Gresik yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah sekalian ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan perancangan tugas matematika berbantuan AI, berbantuan AI secara resmi kami nyatakan dibuka. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, dan terima kasih untuk Pak Jumadi tadi ya, kepala sekolah hadir ke sini. Ya, kemudian juga sekaligus pembina MGMP Matematika, dan juga terima kasih kepada Pak Anang Widodo, itu benar gitu ya. Jadi kalau sudah ketemu gitu sama-sama, jadi yang tahu lokasi Gresik gitu. Apakah mau ke Mokati karena dekat dengan UNESA, atau mau ke sini mau sekaligus nyekar atau ziarah ke Sunan Giri gitu ya, tidak apa-apa. Nanti Pak Haris akan menentukan. Jadi 3 kali, jadi Bapak Ibu nanti diberi waktu. Jadi kita akan banyak fokusnya itu belajar untuk membuat satu tugas matematika, tapi dengan memanfaatkan AI. Jadi artificial intelligence. Bapak Ibu ada pilihannya. AI itu kan sudah biasa sekarang. Mungkin siswa kita itu kalau misalkan diberikan soal langsung menjawab pakai AI, foto, kemudian masuk ke ini sudah langsung bisa menjawab. Nah, sekarang kembali, Bapak itu membuat satu tugas, tapi melalui menggunakan atau memanfaatkan AI itu seperti apa? Tuh, jadi intinya kita akan belajar di sana. Karena AI itu juga banyak gitu ya. Tentu Bapak itu akan perlu memilih mana tugas-tugas yang sesuai. Nah, tugas yang sesuai yang kami harapkan dalam kegiatan ini adalah Bapak Ibu tugasnya itu bisa untuk menilai kemampuan berpikir kreatif siswa. Jadi selain pemahaman konsepnya, satu hal yaitu supaya siswa kita itu kreatif, itu bagaimana? Jadi ini sudah kita lama sekali saya dan tim itu melakukan semacam upaya dengan penelitian dan sebagainya, bagaimana kita guru-guru itu bisa membuat tugas-tugas seperti itu ya. Jadi berpikir kreatif itu lama. Semua kurikulum yang tadi disebutkan oleh Pak Anam itu semuanya memberi kata kuncinya itu salah satunya dengan
bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kreatif selain pemahaman konsep dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita. Dan jadi nanti Bapak Ibu ada ya kayak tadi saya sudah dipesan nih, mau agak tugas itu, karena teman jadi langsung dia agak tugas aja gitu. Jadi tugasnya ya nanti itu ya tugas kita sebagai guru biasa. Jadi nggak usah terlalu misalkan kita akan membuat sesuatu yang bagaimana gitu enggak, tapi ya kaitannya dengan tugas yang kita lakukan. Jadi nanti misalkan RPP Bapak Ibu seperti apa, ya kalau sekarang namanya bukan RPP, namanya PPN, ya. Jadi perencanaan pembelajaran mendalam. Sudah namanya diganti itu udah berarti mikir lagi, sudah diganti lagi ya. Jadi ternyata saya dulu itu meyakini Pak Anam guru saya gitu ya, Pak Prof Sujadi itu mengatakan kurikulum itu tidak akan berubah dengan menterinya berubah, tidak akan berubah karena sudah dievaluasi. Ada tahapannya 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun baru berubah. Ternyata itu tidak benar. Jadi saya yang KBK 2006 kemudian sampai yang KTSP kemudian yang kurikulum itu terlibat dalam pembuatan buku-bukunya itu kan ada proyek untuk pengembangan buku itu ya, apalagi sampai sekarang tidak, ternyata berubah-ubah ya, tidak dipakai. Tapi Bapak Ibu kita tetap saja mengikuti saja perkembangan yang ada itu. Tapi dalam mengajar saya kira Bapak Ibu kita tetap pada prinsip-prinsip yang kita yakini. Jadi kalau mengajar matematika itu tentu yang diyakini, misalkan ya mengajar itu memberikan berpusat pada siswa, tidak langsung memberi, ya itu sudah prinsip yang kita pakai. Baik Bapak Ibu ya. Pertama nanti kita akan berdiskusi tentang mengingat sebutan gitu ya. Jadi pembelajaran mendalam kaitannya dengan kurikulum dengan berpikir kreatif. Tapi ini skip saja ya. Ini kalau buahnya sekali waktunya habis untuk pembelajaran mendalam itu ya. Jadi intinya saja. Jadi Bapak Ibu saya kira mungkin sudah dikenalkan. Apalagi kalau kemarin ada tahu yang Bu Nur Fauziah dari Muhammadiyah Gresik itu tentang apa? Masih kan? Pembelajaran mendalam. Jadi masih iya. Mungkin sudah ini ya. Saya hanya singkat saja, ringkas saja. Ya. Jadi ini mengapanya mungkin sudah tahu ya, retorikanya mengapa kita perlu pembelajaran mendalam ya, intinya ya ada keinginan untuk mengubah itu ya, mengubah kurikulum sehingga dicari secara misalkan dengan riset itu sulit dijelaskan. Meskipun mengatakan di Finlandia itu pembelajarannya mendalam, tapi tidak ada kata-kata pembelajaran mendalam itu tidak ada. Deep learning. Kalau misalkan pembelajaran mendalam ada itu pada istilah di AI. Jadi mesin learning gitu. Jadi ada istilahnya teori itu ada di situ. Sekarang bagaimana mahasiswa sekarang itu gimana dong? Di universitas lain gitu ya. Mahasiswa itu bagaimana? Kebanyakan nggak bisa matematikanya Pak. Ya saya ya biasa Pak, gitu kan. Bukan berarti satu ya sama Pak itu, malah lebih mengatakan lebih lagi. Memang benar Pak itu anak-anak kurang pentingnya ini. Ya nggak bisa begitu. Kalau nanti pikiran kita seperti itu, ya anaknya nggak bisa belajar. Jadi kayaknya kita sudah punya standar ukuran tertentu sendiri, kemudian akan mengklaim anak kita. Ya. Jadi siswa kita. Kan itu tergantung pada klaim kita, pada standar yang kita berikan kepada mereka. Jadi nanti dia selamanya ya, ibu merasa atau kita akan merasa bahwa anak itu tidak berubah. Padahal kenyataannya suatu saat itu dia berubah. Dan yang kita berikan itu bukan sia-sia, tapi tetap bermanfaat. Jadi biasa ini. Jadi kalau sekarang mahasiswa misalkan di Indonesia, kalau dibandingkan dengan zaman dulu gimana? Lebih pintar mana? Ya, mungkin dia lebih
pinter zaman dulu, tapi enggak, sebenarnya biasa saja, sama saja, ya, tidak ada bedanya. Ya dulu juga begitu, sekarang juga begitu. Kalau misalkan ditanya zaman dulu, dia kan pasti mengatakan kalau orang seperti saya, itu Pak anak atau bapak ibu yang lainnya sudah senior itu kan enak zaman dulu tuh, ya. Gimana zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman mahal itu enak mana? Dengan zaman dulu, zaman Gus Dur itu enak kan? Ya enak. Daripada zaman sekarang Pak Prabowo nggak enak, apalagi Pak Joko Widodo nggak enak. Ya kenapa nggak enak? Ya karena dulu istrinya masih muda. Iya. Jadi zaman enaknya itu karena dulu masih istrinya masih muda. Kalau sekarang sudah tua, nggak enak, gitu ya. Kan begitu ya. Jadi sama saja Bapak Ibu. Jadi kita akan mengalami hal yang serupa, gitu ya. Bukan berbeda, gitu ya. Nanti jangan direkam sama Pak sama Bu Indah desainnya, ngomong dikirim ke istri saya, tak ngomong ya. Amin. Baik, jadi itu Bu ya. Mungkin ada yang lain. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi yang kreatif Bapak Ibu ya, yang kreatif. Terus, nah ini terus saja ya. Ya ini Bapak Ibu, kalau ini pakai kurikulum 2022 Merdeka. Nah, tujuan pendidikan matematik ini kan tetap sama sampai sekarang, karena kita pakai CP-nya itu juga di CP yang kurikulum ya permen yang lama, yang Mas Menteri yang kita pakai, gitu ya. Jadi pemahaman matematis dan kecakapan prosedural, penalaran dan pembuktian. Nah, di situ ada aspek berpikir kreatif. Ya. Terus pemecahan masalah matematis, berpikir kreatif. Jadi kita ngajar itu pasti kalau mengajar matematika, bagaimana siswanya memahami konsep. Itu memahami konsep itu paling utama. Mengajar bilangan bulat, materinya apa bilangan bulat? Ya diajarkan bilangan bulat supaya siswanya paham apa itu bilangan bulat, bisa mengoperasikan dan seterusnya. Seperti itu. Tapi di sisi yang lainnya kita juga memberi penalaran dan pembuktian. Bagaimana dia berpikirnya. Tapi kalau dalam kurikulum kita ada yang sekarang kurikulum yang mendalam itu olah pikirnya. Olah pikir itu penalaran. Ya, terus pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah matematis, komunikasi dan representasi, kemudian koneksi dan disposisi matematis. Itu di matematika, kurikulum kita. Jadi kreatif itu di mana-mana, gitu ya. Terus berikutnya, terus saja. Ya. Jadi berpikir kreatif dalam matematika itu berbeda dengan berpikir kreatif di bidang yang lainnya. Jadi indikatornya untuk mengatakan berpikir kreatif dalam matematika, jadi nanti Bapak Ibu akan kalau belajar lebih banyak itu indikatornya banyak sekali. Jadi ada yang mengatakan kreatif itu berarti dia bisa membuat sesuatu yang baru. Ya. Tapi kalau belajar matematika bagaimana? Ya diberi tugas yang matematika, siswanya dapat memecahkan dengan jawaban yang berbeda-beda, strateginya berbeda-beda, ya. Kemudian dia bisa menjelaskan. Itu salah satunya begitu. Jadi ada indikator untuk melihat kemampuan berpikir kreatif. Jadi ada berpikir kreatif, ada proses berpikir. Jadi nanti itu intinya Bapak Ibu. Bagaimana kalau nanti membuat desain atau tugas matematika, berarti tugas matematika itu kan intinya kalau di matematika ya soal. Tugasnya ya kerjakan soal gitu. Ada kalau konsep ya konsep, awalnya konsep, tapi kemudian ada tugas matematikanya. Berarti soal-soalnya. Jadi Bapak Ibu menentukan dulu indikator
kemampuan berpikir kreatifnya itu apa. Nah, yang paling mudah yang saya sarankan itu 3 itu. Jadi nanti ada indikator berpikir kreatif itu ada 3. Berikutnya, ya ini berpikir kreatif bisa dengan memecahkan masalah, gitu ya. Proses untuk merespon. Jadi kalau diberi tugas, kemudian siswanya bisa menjawab soal atau tugasnya itu, ya. Dan yang bukan rutin. Jadi ingat, yang rutin itu misalkan setelah diajar materi bilangan bulat, kemudian Bapak Ibu memberi latihan, misalkan operasi bilangan bulat negatif 2 ditambah negatif 7 sama dengan berapa, sudah diajarkan, dan semua diberi latihan begitu sama atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi kalau yang berpikir kreatif tidak begitu. Jadi siswanya harus menjawab itu dengan memikirkan, mengaitkan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Misalkan dikaitkan dengan bilangan bulat, tapi dikaitkan dengan yang fisika, misalkan penurunan atau apa, bisa. Terus berikutnya, ini prosesnya saya kira Bapak Ibu masih ingat, sering di matematika itu langkah pemecahan masalah, saya kira Bapak Ibu sudah ingat. Jadi mulai dari memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan, kemudian memeriksa kembali, ya. Itu sudah langkahnya, ya. Oke. Nah, yang berikutnya selain dengan pemecahan masalah, Bapak Ibu, ada dengan pengajuan masalah. Pengajuan masalah itu siswanya disuruh membuat pertanyaan atau membuat soal. Nah, ini yang kalau di luar negeri itu ini sekarang banyak dipakai, ini tren. Jadi mengajarkan matematika dengan pengajuan masalah itu banyak dilakukan. Tapi di Indonesia itu tidak. Dulu di kurikulumnya yang sebelum ini, ya, draft kurikulum Merdeka yang CP-nya awal-awalnya itu ada eksplisit gitu, problem posing itu eksplisit, tertulis kata-katanya itu. Pengajuan masalah problem posing itu tertulis di situ. Jadi mengajarkan begitu. Jadi yang sekarang Bapak Ibu itu tidak ada di skripsi. Pengajuan masalah itu tidak ada. Nah, tapi di negara lain, misalkan Singapura, itu ada satu kata pemecahan masalah dan pengajuan masalah, gitu ya. Problem solving, problem posing, ya. Problem posing bukan berarti itu tambah pusing, gitu enggak. Tambah pusing, wah, matematika ini sangat terus disuruh membuat soal, ya. Jadi itu kan tugas guru kan itu. Jadi dengan bayangkan Bapak Ibu ketika disuruh membuat soal sendiri, bukan memakai ya, membuat soal sendiri. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau misalnya Ibu membuat soal untuk siswanya, kayak ini tadi membuat tugas untuk siswanya, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Jawabannya dulu mungkin. Terus jawabannya apa lagi setelah jawabannya? Langkah-langkahnya. Terus apa lagi? Ya mungkin skornya karena untuk ini. Tapi kalau buat soalnya sendiri, ya materinya harus dipikirkan. Terus ininya. Jadi siswa itu seolah-olah merefleksi. Good. Sisinya bukan dibagi ya. Jadi kita ambil garis tengahnya, ambil tengah-tengah, buat garis sejajar, terus dibuat segitiga. Pas segitiga itu pun sama luas keempatnya. Baru 2, 3. Nyala-nyala. Tapi kan nggak gampang. Kontes bersih di sini juga nggak selesai. Dan guru untuk mengidentifikasi yang cocok untuk satu topik tertentu juga nggak gampang. Maka AI ini bisa jadi satu solusi mungkin. Yang kerjaannya AI. Ini pengantar filosofi inti. Karena ini kata-kata kreatif gitu kan. Itu kreatif. Jenis solusi itu kreatif, itu bukan kreatif. Nah, nanti kalau Bapak Ibu
kami sudah punya tujuan pembelajarannya di dalam di dalam prompt itu disampaikan tujuan pembelajarannya satu tiga PP-nya bilangan bulat dan bukan benar ya? Akan JP pertemuan aturan pembelajarannya penemuan pola dengan manipulatif gunakan enggak ini. Dia sudah dia kasih citasi karena biasanya saya nggak mau dibohongin sama Ani, harus ada citasi biar nanti bisa saya cek. Kalau mau citasinya misalkan nasional ya kasih aja citasi guna nasional. Saya kan tadi karena yang valid internasional. Satu semester berapa ini? Udah. Bahkan ini saya tambahin atau sesuai dengan kurikulum merdeka. Sesuai dengan kurikulum merdeka. Bagaimana kalau itu punya asisten kayak gini, puas apa enggak? على هذه إلى خبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا على حمد الشهيد حمدا يوم يا ربنا لك الحمد غير الامتنان محمد سلطاني برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما حفظ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله على اله وصحبه حق قدره والمقدار العظيم. اللهم صل على محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتغفر لنا بها جميع الخيرات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك عند الجنه وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع استاذنا ولجميع والداتنا ولجميع معلمينا ولجميع مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا راحم الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم اجعل لنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل الخير ولا تجعل أيامنا الشر والغير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام